Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG. Kali ini kita masuk ke bagian kedua dari turunan fungsi aljabar. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas tentang aturan turunan, sekarang kita masuk ke menentukan nilai fungsi dari suatu turunan. Kita mulai dari contoh dulu ya. Nah, di sini ada contoh sebuah fungsi yaitu x akar x ditambah 2x kuadrat. Lalu ditanya f aksen 1. Nah, gimana nih cara menentukan f aksen 1? Yang pertama adalah kita turunkan dulu fungsinya. Kita lihat di sini fungsinya, bentuknya, operasinya ada operasi penjumlahan. Lalu di suku yang pertama atau yang bagian depan ada bentuk perkalian x akar x. Lalu ada akarnya kan. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kan kita udah pernah bahas kalau ada akar kita ubah dulu jadi bentuk pangkat. Nah, makanya di sini kita tulis x dikali x pangkat setengah ditambah 2x kuadrat. Di sini x sama x pangkat setengahnya kita nggak perlu gunakan aturan perkalian. Kenapa? Karena x-nya bisa kita kali atau bisa kita satukan dengan sifat pangkat, yaitu jadinya x pangkat 3/2. Jadi kalau fungsi itu bisa kalian kali aja, jadi nggak perlu pakai aturan perkalian gitu. Nah, dari sini baru kita turunin, maka kita akan dapat 3/2 x pangkat setengah. Pangkatnya ingat ya, jangan lupa dikurangin 1. 3/2 dikurangin 1 jadinya setengah. Lalu 2x kuadrat turunannya adalah 4x. Setelah diturunin, kita akan substitusi angka 1 atau kita ubah nilai x menjadi angka 1. Maka kita tulis 3/2, 1 pangkat setengah ditambah 4 kali 1. Kita dapatkan hasilnya 3/2 tambah 4 yaitu 11/2. Nah, dari contoh ini bisa kita rangkum bahwa langkah menentukan nilai fungsi dari suatu turunan adalah pertama, turunin fungsinya dulu, lalu substitusi nilai x-nya. Gimana? Lumayan mudah kan ya? Kalau substitusinya sih, kalau kakak rasa kalian lumayan mudah lah. Jadi kalian yang harus kasih perhatian penuh tuh di bagian turunin fungsinya ya, jadi harus hati-hati. Yang berikutnya ada contoh lagi nih, yaitu fx sama dengan akar 4 min x kuadrat. Nah, di sini ada akar, kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat, yaitu 4 min x kuadrat pangkat setengah. Yang ditanyakan f aksen 1 ya. Jadi yang ngebedain cuman bentuk fungsinya aja ya dari soal sebelumnya, yaitu kita turunin setengah dikali 4 min x pangkat 2 pangkat min setengah. Ini masuk ke aturan rantai ya. Lalu jangan lupa dikali sama min 2x. Ayo, datang dari mana nih min 2x-nya? Ya, datang dari turunan 4 min x kuadrat. 4 diturunin itu 0, min x kuadrat diturunin jadi min 2x. Oke, kalian boleh sederhanain dulu. Jadi dengan cara dihitung setengah sama min 2x-nya. Lalu kita dapatkan min x per 4 min x kuadrat pangkat setengah. Nah, dari sini kalian bisa substitusikan x-nya, yaitu mengganti x dengan nilai 1. Karena kan permintaan soalnya tadi f aksen 1 ya. Maka kita dapat min 1 per akar 3. Biasanya kalau penyebutnya mengandung akar, jangan lupa kalian untuk ngerasionalin dengan cara dikali akar 3 per akar 3. Maka kita dapat min 1/3 akar 3. Oke, ini adalah contoh untuk menentukan nilai fungsi suatu turunan. Nah, di sini kita contoh lagi ya, kita coba kerjain bentuk fungsinya kayak gini sekarang nih. F 2x plus 3 sama dengan 5x kuadrat min 1. Yang bikin beda dari soal-soal sebelumnya apa sih? Ada yang nggak? Nah, di sini F-nya, kalau kalian perhatiin, F itu selalu fx, selalu fx. Jadi yang di dalam kurung itu satu huruf doang, x doang. Nah, sekarang di dalam kurung adalah 2x plus 3. Nah, kira-kira gimana nih cara nuruninnya? Apakah sama atau ada rumus baru lagi? Oke, kita coba lanjut dulu ya. Nah, pertanyaannya adalah f aksen 7. Jadi, kalau kalian temukan kondisi seperti ini, yang f-nya gitu nggak cuma satu huruf doang, nggak x doang, kalian nggak usah panik, ini sama aja kayak aturan rantai. Jadi, bisa kita hubungin ke fungsi komposisi gitu. Jadi, untuk ngerjain soal kayak gini, ruas kiri diturunin, ruas kanan juga harus diturunin. Jadi nggak cuma satu ruas aja yang diturunin. Nah, yang ruas kiri diturunin itu f, kita tulis jadi f aksen 2x plus 3. Gitu. Lalu dikali 2. Ayo, 2-nya datang dari mana nih? Nah, 2-nya itu datang dari turunan 2x plus 3 ya, sesuai aturan rantai ya, turunan dalam kurungnya gitu. Nah, yang ruas kanan juga diturunin.
jadinya 5x kuadrat min 1. Kita dapat 10x gitu. Jadi kalau ada soal kayak gini, ruas kiri turunin, ruas kanan juga diturunin gitu. Sebenarnya polanya kalau kalian itu sama, ruas kiri turunin, ruas kanan diturunin. Kalau kalian masih ingat kan di soal sebelum-sebelumnya ada tuh y sama dengan x kuadrat. Nah, ruas kiri kan y kalau diturunin jadi apa? Y aksen. Nah, jadi bentuknya tuh simbol, tapi kalau yang ruas kanan biasanya tuh hasil turunannya gitu. Lalu dari sini kan kita apain lagi nih fungsinya? Yang ditanya kan f aksen 7 tuh kan ya. Berarti yang di dalam kurung itu harus menjadi angka 7. Gimana caranya yang di dalam kurung itu jadi angka 7? Nah, jadi kita bisa kayak apa ya? Kayak kotakin dulu 2x plus 3, kita pengennya apa? Kita pengennya dia jadi angka 7. Nah, maka kita akan cari nilai x-nya itu berapa supaya kalau kita masukin ke 2x plus 3 bakal jadi angka 7 gitu. Kalau kalian coba satu-satu, x-nya coba angka 1 dapat 7 nggak ya? Atau coba x-nya 2 nanti dapat 7 nggak ya? Itu bakal lama banget coba-cobanya. Kalau misalkan fungsinya simple kayak gini, kadang coba-coba sih masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah mulai kompleks, kalau coba-coba itu bakal lama banget. Nah, logika sederhananya seperti ini. Kalau kita pengen yang di dalam kurung itu pengen jadi suatu angka, ya udah kita sama denganin aja. Dari sini kita dapat 2x sama dengan 4. 4 itu dari 7 kurang 3, lalu kita dapat x-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa simpulin bahwa kalau pengen 2x plus 3-nya jadi angka 7, x-nya itu harus angka 2. Oke, sekarang kita substitusi x sama dengan 2-nya, maka kita dapat f aksen 2 kali 2 ditambah 3. Angka 2-nya yang di bagian luar tuh tetap, cuman yang berubah adalah x-nya. X-nya berubah menjadi angka 2. Nah, maka kita dapat f aksen 7 dikali 2 sama dengan 20. Kalau mau cari f aksen 7, berarti 2-nya harus kita pindah ruas ke kanan, jadi operasi pembagian. Maka didapat f aksen 7 sama dengan 20 per 2, yaitu sama dengan 10. Nah, ini contoh yang ada aturan rantainya gitu. Gimana? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal untuk ujian masuk PTN. Yang pertama, kita akan ngebahas soal dari SIMAK UI 2011. Diketahui GX sama dengan F bundaran F. Nah, ini adalah lambang dari fungsi komposisi ya. Kalau yang soal sebelumnya mungkin komposisinya 2 kali atau kalian mungkin sering ketemunya 2 kali ya. Kalau di sini ada 3 fungsi gitu. Terus diketahui F0 sama dengan 0 dan F aksen 0 sama dengan 2. Maka G aksen 0 sama dengan berapa? Oke, kita mulai dari menuliskan GX-nya dulu. Kalau tadi bundaran kita ubah dulu. Ingat ya, kalau F bundaran G jadinya F dalam kurung G. Maka kalau F bundaran F kita tulis F dalamnya lagi fx kayak gitu. Jadi nulisnya seperti ini. Lalu dari sini kita mulai nurunin. Oke ya, ruas kiri kita turunin, jangan lupa kita tulis g aksen x. Nah, ruas kanan ingat ini masuk ke aturan rantai. Kita turunin dulu f yang paling luar f jadi f aksen, yang dalam kurungnya itu tetap dikali jangan lupa sama turunan dalam kurungnya. Nah, dalam kurung yang pertama adalah f kurung f. Oke, kita tulis seperti ini, f aksen fx. Lalu dikali lagi sama yang di dalam kurungnya lagi. Yang di dalam kurungnya apa? Yang di dalam kurungnya kan fx ya. Lalu kita turunin jadinya f aksen x gitu. Jadi kalau di dalam kurungnya ada 2, berarti 2 kali. Kalau di dalam kurungnya cuma sekali, ya udah berarti sekali aja gitu. Jadi sesuaikan aja sama fungsi yang ada di dalam kurungnya ada berapa banyak gitu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, kan ditanya G aksen 0 tuh, berarti ganti aja angka X-nya jadi angka 0. Maka kita tulis G aksen 0 sama dengan F aksen FF0, F aksen F0, dan yang terakhir F aksen 0. Nah, dari sini baru nih kita ganti, kita sesuaikan sama yang diketahui dari soal. Di soal kan ada F0 sama dengan 0, lalu ada F aksen 0 sama dengan 2, udah tinggal kalian ganti-ganti aja di sini. Yang pertama F0-nya ya, F0-nya yang warna hijau, yang di highlight warna hijau itu jadi angka 0 gitu. Lalu F aksen 0, F aksen F0, si F0-nya yang di highlight warna kuning berubah jadi 0 gitu. Pokoknya lihat aja yang diketahui dari soal ya, tinggal ganti-ganti aja. Sedangkan F aksen 0-nya kita ganti jadi 2. Nah, dari sini kita temukan lagi F0. F0 jadi apa? F0 adalah jadi 0. F aksen 0 itu jadi 2. Oke. Terus sekali lagi F aksen 0-nya 2 dikali 2 dikali 2. Maka kita dapat G aksen 0 sama dengan 8 gitu.
Jadi di sini kita gunain satu konsep, yaitu aturan rantai. Gimana soal simak UI-nya? Nggak terlalu susah kan ya gitu. Oke, kalau kalian paham konsepnya, insya Allah soal apapun bisa dikerjain. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini simak UI 2010. F 2x plus 3 sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x min 5. Dan F aksen adalah turunan pertama dari F, yang ditanya F aksen 2x plus 3. Oke, ini udah pernah ya kita bahas di contoh, kalau ada yang masih ingat. Oke, kita tulis dulu fungsi yang aslinya F 2x plus 3 sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 5. Ingat ya, ada aturan yang bilang kalau ruas kiri diturunin, ruas kanan juga diturunin. Nah, ruas kiri kalau diturunin gimana nulisnya? Berarti F aksen 2x plus 3 dikali 2. 2-nya datang dari turunan 2x plus 3 gitu. Lalu yang ruas kanan kita turunin, kita dapat 8x plus 2. Tadi kan yang ditanya F aksen 2x plus 3 ya. Berarti angka 2 yang di ruas kiri kita pindah ke kanan. Jadi setengah dikali 8x plus 2, maka kita dapat F aksen 2x plus 3 sama dengan 4x plus 1. Jawabannya yang D, gitu. Oke, ini lagi-lagi kita gunain apa? Fungsi, aturan rantai ya, gitu. Jadi lumayan sering ya aturan rantai itu di soal ujian PTN. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal UM-UGM 2019. Nggak jauh-jauh ya dari tahun ini. Nah, di sini fx sama dengan 2x plus 1 pangkat 5 dan h sama dengan f komposisi g. Nah, di sini ada lagi nih fungsi komposisi. Berarti bakal kepake nih nanti aturan rantai. Lalu ada g5 sama dengan min 1 dan g aksen x plus 1 dibagi x min 1 sama dengan 2x plus 2. H aksen 5 sama dengan titik. Nah, di sini fungsinya ada 3 ya. Ada fungsi f, ada fungsi g, ada fungsi h. Oke, hati-hati kalian ngerjain ya. Kita mulai dari mana nih ngerjainnya? Kita mulai dari, karena ditanya H aksen 5, jadi kita startnya dari si H-nya dulu. H-nya itu apa? Oh, H-nya F komposisi G. Kita ubah cara nulisnya jadi F dalam kurung GX. Nah, kita turunin dulu, maka kita tulis H aksen X sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Ini aturan rantai ya. Kan ditanya H aksen 5 tuh, ya udah ganti aja huruf X-nya sama angka 5. Nah, jadi dapat kayak gini, F aksen G5 dikali G aksen 5. Nah, dari sini kalian cocokin sama yang ada di soal. Kita butuh apa aja? G5, ada nggak sih G5? Oh, udah ada tuh G5 di soal ya, min 1. Berarti bisa kita ganti G5-nya jadi min 1. Nah, jadinya kita tulis F aksen min 1. G aksen 5-nya gimana? Belum ada kan? Ya udah kita tulis aja G aksen 5. Oke, jadi untuk si fungsi H-nya kita akan berhenti dulu sampai sini. Karena F aksen min 1-nya belum punya, G aksen 5-nya juga belum punya. Maka kita cari dulu F aksen min 1 sama G aksen 5-nya. Oke, kita mulai dari mencari F aksen min 1. Nah, startnya dari Fx tentunya ya. Nah, si Fx-nya kita turunin, maka kita dapat 5 dikali 2x plus 1 pangkat 4 dikali 2. Oke, kalau ada yang mungkin baru nonton part 2-nya, terus bingung dari mana sih 5-nya, dari mana angka 4-nya, dari mana angka 2-nya, kalian bisa tonton dulu yang part 1, karena di situ ada penjelasan tentang aturan rantai. Oke, karena ditanya F aksen min 1, kita masukin tuh X-nya, atau kita ganti X-nya dengan angka min 1. Nah, kalian bisa lihat, jadi kayak gini nulisnya, yang berubah itu huruf X-nya. Lalu, kita akan hitung yang di dalam kurung 2 kali min 1 ditambah 1. Jadinya adalah min 1. Nah, min 1 di pangkat 4 sama dengan 1. Maka kita dapat 5 kali 1 kali 2 sama dengan 10. Oke, dapat nih ya F aksen min 1. Sekarang kita cari G aksen 5. Untuk G aksen 5, kita gunain G aksen X plus 1 per X min 1. Di sini fungsinya atau fungsi G-nya udah dalam bentuk turunan. Jadi ya udah nggak perlu diturunin lagi. Kita tinggal cari cara gimana yang di dalam kurung itu jadi angka 5 gitu. Nah, kita pengen ya yang di dalam kurung angka 5, jadi kita bisa tulis kayak gini. Oke, kita buat jadi sama dengan, jadi X plus 1 per X min 1 sama dengan 5. Kita gunain operasi kali silang, maka kita dapat X plus 1 sama dengan 5X min 5. Oke, tinggal
ini aja ya, tinggal oper-oper aja X-nya ke kiri atau ke kanan. Kita dapat 6 sama dengan 4X sama dengan X-nya 3/2. Nah, dari sini kita simpulin apa? Oh, berarti kalau pengen G aksen 5, maka ganti X-nya jadi angka 3/2 gitu. Oke, kita substitusi X sama dengan 3/2 ke G aksennya. Yang X plus 1 per X minus 1-nya nggak usah kita tulis 3/2 ya, nanti bakal jadi lama tuh kalau lagi ujian. Langsung aja, kan kita tadi udah tahu ya yang di dalam kurung tadi pengen jadi angka 5, jadi langsung aja tulis G aksen 5. Nah, yang 2X-nya kita ganti X-nya jadi 3/2 gitu. Maka kita dapat G aksen 5 sama dengan 5. Nah, tadi si F aksen min 1 sama G aksen 5 tinggal kita substitusi ke H aksen 5. F aksen min 1 10, G aksen 5-nya adalah 5. Maka kita dapat 10 kali 5 sama dengan 50. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 50 gitu. Gimana? Kalian bisa memahami dengan baik? Kalau ada yang belum jelas, kalian bisa tulis aja di kolom komen. Nanti akan diusahakan saya akan menjawab pertanyaan dari kalian gitu. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bimbel SG ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!